Setelah kita menggambar diagram benda bebas ya, untuk masing-masing objek yang akan kita analisa, ada katrol, ada benda satu, balok satu, dan ada balok dua. Nah, waktu kita gambarkan secara terpisah, maka interaksi antar kedua objek itu waktu kita pisahkan, di sini kita ganti dengan suatu gaya interaksi ya. Sebagai contoh, ini tadi kan satu tali. Setelah kita pisahkan, di sini kita harus ganti dengan gaya ya. Termasuk ketika dua benda bersentuhan sama ya, di situ ada gaya normal ya. Kalau di sini tegangan tali kita potong, di sini ada tegangan tali karena tali ini sedang tegang. Bagi balok satu, tali itu menahan ke atas. Jadi arahnya jangan kebalik, kalau ke bawah berarti tali mendorong. Padahal tali yang tegang itu karena ketarik ya, atau sedang tertarik kondisinya. Jadi ini menarik objek ini. Bagi objek yang di atas ini katrol, tali itu menarik ke bawah. Ingat, tali itu menarik bagi objek yang kita analisis. Oke. Nah, di atas ini ada tegangan juga ya, yang menahan si katrol ini tidak jatuh. Katrol punya massa, maka ditarik oleh gravitasi bumi, massa katrol kali G. Balok ini punya massa, ditarik oleh gravitasi bumi menjadi gaya berat M1 kali G, dan ini juga. Oke, ini adalah diagram benda bebasnya. Nah, tetapi untuk kasus yang kita sedang mau bahas di sini, tidak diberikan misalkan massa katrolnya tadi ya di dalam soal, dan tidak diberikan jari-jari katrol. Jadi memang asumsi ini adalah materi kelas 10 di mana katrolnya adalah katrol ideal. Katrol ideal artinya apa? Artinya sebenarnya massa katrol diabaikan. Jadi ini sebenarnya MK-nya 0 ya, dianggap 0. Jadi tidak perlu kita gambarkan, juga tidak masalah ya. Lalu yang kedua, ini juga penting, permukaannya licin. Karena permukaannya licin, berarti tali yang dihubungkan ke balok satu, lalu kita taruh sini ya, letakkan pada katrol, lalu dihubungkan ke balok 2. Ketika balok satu itu naik, balok 2 turun, kan talinya akan berputar seperti ini ya. Nah, ini kan karena saking licinnya, jadi talinya itu kayak kepleset ya, katrolnya tidak mutar ya, karena ini licin ideal ya. Dengan demikian ya, tidak ada friksi di sini karena licin tersebut. Tegangan di sini sama tegangan di sini itu sama, T dan T. Makanya saya tidak kasih indeks ini misal T2, ini T3 ya, karena ini besarnya sama. Nanti di kelas 11 ini katrolnya tidak ideal. Jadi di sini permukaannya kasar ya. Jadi ada friksi di sini. Itu sebabnya kalau dia katrolnya berputar secara jarum jam, berarti tegangan tali di sini lebih besar daripada tegangan tali yang di sini. Kalau katrolnya berputar berlawanan jarum jam, berarti tegangan tali di sini lebih besar daripada tegangan tali yang di sini. Ya, makanya yang ini menang begitu ya. Tetapi yang ini tidak licin ya. Meskipun berputar secara jarum jam, benda 2 turun, benda 1 naik ya. Katrol ini tidak berputar karena kepleset ya, talinya kayak kepleset, ini licin ya. Oke, nah sekarang kita mau analisa hukum Newtonnya. Pertama-tama, sigma Fy sama dengan 0 untuk katrol ya. Nah, tentu saja tadi yang sudah saya katakan ya, bahwa di sini massa katrol kali gravitasi itu diabaikan karena ideal, maka ini 0. Berarti T1 dikurang T sama dengan 0. Ya, karena MK itu 0. Maka T1 sama dengan 2 kali T. Jadi ini hubungan tegangan tali atau tali yang menahan katrol dengan tegangan tali di sini. Oke, sekarang untuk balok 1. Balok 1 itu sendiri, kalau kita analisa cukup dalam arah sumbunya saja, vertikal, benda ini naik ya, karena dari soal diberitahukan M2 itu lebih besar daripada M1. Sudah pasti ini lebih besar gaya tarik gravitasi terhadap balok 2 dibandingkan ini, maka ini akan naik, ini akan turun. Makanya sigma Fy sama dengan M1 kali S1 ya, karena benda ini tidak diam tapi dipercepat ke atas. Lalu karena kita tahu bahwa dia ke atas itu yang menang adalah tegangan tali, berarti saya pakai T dikurang M1G. Kalau seandainya balok 1 turun ya, maka di sini saya balik saja, M1G dikurang T sama dengan M1 kali A. Saya menggunakan konvensi cara penulisan seperti itu ya. Boleh gak sih kalau di atas itu selalu T gitu ya, ke atas selalu T, terlepas daripada dia geraknya kemana, atau ke atas atau ke bawah. Misalnya ini kan ke atas nih, berarti T dikurang M1G sama M1A. Lalu balok 2 nih ya, balok 2 juga sama, sigma Fy sama M2 kali A2 ya. Lalu balok 2 ini kan turun ya. Nah, saya boleh gak di sini saya tetap misalkan ini T dikurang M2G di sini? Boleh, ya boleh. Tapi karena balok ini turun, berarti A-nya ini harus minus A2. Nah, tapi saya nggak pakai konvensi penulisan atau cara seperti itu ya. Saya pokoknya yang menang ya, yang menang itu yang ditulis di sebelah kirinya. Sebagai contoh, ini T-nya lebih besar daripada M1G, maka dia ke atas, berarti T dikurang M1G. Ini M2G lebih besar dari T, maka saya tulis M2G kurang T, bukan T kurang M2G ya. Sehingga sebelah kanannya tetap positif, tetap A gitu ya. Karena kalau ini saya balik,
saya tulis T dikurang M2G, karena T itu kan sumbu Y positif, M2G sumbu Y negatif ya. Hati-hati, dia geraknya turun ya, berarti apa? A-nya sumbu Y negatif, berarti A-nya harus minus ya. Jadi sebenarnya sama saja ya. Cuma saya untuk lebih cepat aja ya, daripada muncul negatif-negatif di sini, maka saya selalu besar kurang kecil, karena yang besar ini menyebabkan dia turun, dia menang gitu ya. Oke, dari kedua persamaan ini sekarang kita gabungkan. Persamaan pertama T kurang M1G sama M1A. Persamaan kedua ini saya taruh di sini, kita jumlahkan. Di sini ada T sama min T di total itu jadi 0. Tinggal M2G dikurang M1G ya, sama dengan M1A tambah M2A. A-nya sama. Karena kalau ini naik 2 meter, ini akan turun 2 meter. Ini kan katrol tetap ya, talinya itu tidak berubah panjangnya ya. Maka dengan demikian, di sini A-nya saya bisa faktorkan keluar ya. A-nya saya bisa faktorkan keluar, sehingga saya dapatkan A-nya adalah M2G dikurang M1G dibagi total masanya, M1 tambah M2. Ini adalah percepatan balok 1 naik, dan juga ini adalah percepatan balok 2 turun. Nah, tetapi saya bisa melihat ini tidak secara terpisah. Saya ingin melihat balok 1 dan balok 2 sebagai satu sistem. Itu juga bisa ya. Nah, ambil contoh misalkan di sini saya menggunakan gambarnya seperti ini. Jadi diagram benda bebasnya sekarang saya gabungkan, ini talinya tidak saya putuskan ya. Saya melihat ini sebagai satu benda untuk balok 1 dan balok 2 yang dihubungkan dengan tali. Maka di sini T dan T di sini ya, yang tadinya adalah gaya aks reaksi, karena saya meninjau ini sebagai satu sistem, berarti di sini tidak lagi muncul ya, hilang ya. Kalau tadi saya melihat sebagai dua sistem terpisah, maka ini harus ada T yang menggantikan, karena sistem ini mengalami gaya ini seperti gaya eksternal bagi dia. Tapi kalau saya menganggap ini satu sistem, ini kan gaya internalnya kan, aksi reaksi itu saling menghilangkan, jadi tidak perlu kita gambarkan, karena sekali lagi satu sistem ya. Nah, benda 1 ini ada M1G ini ya, benda 2 ada M2G, karena ini gaya yang bekerja pada ini yang di luar ya, di luar sistem ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan M2G ini lebih besar daripada M1G. Berarti ini akan narik ke bawah lebih besar daripada ini kan, sehingga ini akan kalah, ini akan naik. Itu sebabnya saya bisa tuliskan seperti ini. Total gaya yang bekerja pada massa sistem benda 2 dan benda 1 ya, massa sistem itu dipercepat ya. Nah, gaya apa saja? Ada gaya berat ke sini, menarik dia ke bawah, tapi ada gaya melawan ya, yang ke bawah juga dan melawan. Ini kan kalau tarik ke bawah kan searah jarum jam. Ini kalau tarik ke bawah kan berlawanan jarum jam. Nah, yang menarik ke bawah ini yang M2G itu searah jarum jam, itu lebih besar daripada M1G. Itu digunakan ya, gaya netonya atau selisihnya itu digunakan untuk total massa ini M1 tambah M2 untuk mengalami percepatan. Maka A sama dengan M2G kurang M1G, G-nya saya faktorkan keluar dibagi M1 tambah M2. Sama hasilnya. Oke, jadi ini adalah pembahasan dari soal yang sederhana ya. Teman-teman tetap mengikuti analisa yang saya berikan. Dengan demikian, teman-teman akan mendapat konsep yang makin lengkap. Oke, ikuti video di Bengkel Vidas. Salam semangat!